Lagunya dulu. Ya. Saya kalau dengar lagu ini males mau nayangin, mau dengerin lagunya. Ingat namanya lagu ini apa? Papel. Yang nyanyi siapa? Iku Peramat ya, Cina Jembatan 2 ya. Lagu ngetop ini kagak tahu. Ini lagu yang nyanyi Julio Iglesias. Sejarahnya Julio ini keren. Dia ini mimpi mau menjadi pemain bola, tapi waktu berlatih dihajar oleh temennya, tulang keringnya patah, terkapar di rumah sakit 4 bulan. Temennya datang bawa gitar, suruh nyanyi. Begitu temennya dengar dia nyanyi, kok enak, langsung dia dibina, saudara. Dan hari ini dia penyanyi yang kaya sekali. Suaranya tuh sensual banget. Saudara pernah nonton video dia? Itu kalau perempuan dengar dia nyanyi, loncat pagar, Bu. Kulung-kulung tuh Julio Iglesias. Ini kalau sound systemnya high end, enaknya lagu ini, Bu. Keren banget, ya. Nah, akhirnya Julio Iglesias menjadi hebat karena suaranya. Ya. Apa artinya corazón de papel? Kertas-kertas hati. Kita lahir dengan hati yang putih. Tapi kalau engkau warnai biru, engkau hidup dalam ruangan biru. Engkau warnai dengan warna merah, hidupmu akan merah. Tuhan berkata, hati itu licik sekali. Hati-hati dengan hatimu sendiri. Baik, tolong tayangin redesign ya, and upgrade your life. Baik. Kenapa hidup ini harus didesain ulang? Kenapa? Alasan pertama, karena saya tidak puas dengan hidup saya hari ini. Yang kedua, karena saya belum punya tujuan yang jelas sampai setua ini. Ayo, kalau saya tanya, Anda punya tujuan yang jelas? Enggak tahu. Yang penting cari duit, punya rumah, selesai. Enggak seperti itu hidup, ya. Nah, gimana supaya redesign dan upgrade your life ini terjadi? Oke, klik yang pertama. Rubahlah pola pikir Anda. Rubahlah pola hidup Anda. Rubahlah proses hidup Anda. Dan rubahlah nilai. Nilai hidup itu apa? Apa yang Anda yakini? Saya nggak mungkin kaya, Pak. Bapak miskin, mak miskin, keluarga miskin. Nggak mungkin kaya. Itu keyakinan yang keliru. Setuju? Ya, lahir miskin Tuhan nggak marah. Tapi kalau sampai saudara mati miskin, Tuhan marah banget, saudara. Dikasih waktu sekian lama kok nggak berguna, ya? Kemiskinan itu cuma mitos. Patahkan di dalam nama Yesus. Amin. Kerja yang sungguh-sungguh. Kuk kemiskinan kau lemparkan jauh-jauh, hidupmu akan kelimpahan, saudara. Nah, padukan keempat kekuatan ini yang saya temukan namanya holistic power, ya. Belajar ini, saudara. Saya bertahun-tahun untuk menemukan ini. Yang kedua, klik lagi, Ton. Nah, saya sering ajar. Kenapa mindset Anda sudah berubah, tapi hidupmu kok nggak berubah? Kalau yang berubah cuma mindset toh, yang nggak jalan, saudara. Anda harus didukung oleh skill set, keterampilan. Bagaimana memproduksi sesuatu, menjual sesuatu, berkomunikasi dengan orang lain. Ya, mindsetmu sudah benar, tapi Anda nggak bisa menjual. Apa jadi? Nggak jadi kan? Nah, engkau punya skill set, tapi tool set Anda nggak Anda jalankan. Apa tool set? Toolset itu adalah semua talenta yang Tuhan tanamkan dari dirimu sejak lahir. Kembangkan, temukan, dan gali. Amin. Nah, kalau Anda sudah punya 3 ini, mindsetnya bagus, skill setnya oke, talentanya berkembang, action set. Jangan cuma teori, nggak jadi-jadi, saudara. Ya, langsung aja jualan, langsung aja tawarkan produk Anda. Laku nggak laku soal kedua. Jangan pernah putus asa. Amin. Oke, lanjut lagi. Setelah ini apa? Anda lihat beruang itu. Beruang itu bukan beruang bego, saudara. Dia lagi ngamatin mau nerkem kelinci di depan. Tapi sebelum bertindak, perhatikan. Dia mencoba memahami. Misalnya gini,
Ini daerah jembatan 2, jembatan 5. Kalau Anda mau jualan baju, jangan jualan yang tipe Pondok Indah, nggak laku itu. Ya, jangan jualan gaya-gaya orang Menteng, kagak laku. Di sini ini yang penting bisa dipakai dan murah, oke? Jadi kita harus tahu, ya, cara menjual itu harus tahu. Fahami masyarakatnya gimana, jangan salah pasar, oke? Ya. Jadi pasar itu harus Anda tahu, lokasi juga harus tahu, ya. Nah, oke. Setelah difahami, bikin planning, rencana A. Kalau ini gagal, rencana B gagal, rencana C gagal, rencana D gagal, goblok. Masa rencana semua nggak bisa? Ya, terus naik satu lagi. Setelah punya perencanaan, kendalikan situasi. Ya, oke. Naik satu lagi, klik satu lagi. Nah, saudara, ingat pelajaran SMA? Dunia dimulai dari zaman batu, ceritanya gitu. Setelah zaman batu selesai, mulailah zaman agraria. Setelah agraria berhenti, masuklah zaman mesin industri. Setelah industri selesai, masuklah zaman IT dan komputer. Sekarang ini zaman apa, saudara? Bukan zaman IT dan komputer. Sekarang ini zamannya merek Anda. Kok saya baru dengar, Pak? Sekarang ini zamannya merek Anda. Bukan merek Anda beli baju Zara, Versace, bukan itu kuno. Kalau saudara mau sukses, bangun personal branding Anda. Personal branding saya adalah motivasi. Amin. Itu yang saya bangun sehingga orang mengenal saya. Pengki itu bergerak di bidang motivasi. Saya nggak mungkin ngajar saudara penyembahan. Gerbang sorga roboh, saudara. Saya nggak mungkin ngajar Anda pujian, walaupun saya pinter nyanyi, gitu loh. Personal branding saya adalah memecahkan solusi, mencerahkan pikiran Anda di sekitar motivasi. Saya itu seneng loh. Papa saya kasih nama saya Pengki. Ayo, orang Jakarta nama Pengki kan jarang. Yosua, Paulus, banyak. Pengki jarang, Bu. Oh, Pengki itu yang ada andeng-andengnya satu, ya cuma satu di Jakarta, saudara. Rambutnya di pundak, ya cuma saya. Jadi nama itu personal branding. Jadi orang tahu Anda. Nah, walaupun saya punya personal branding, tapi kalau produk saya nggak Anda senangi, Anda mau dengar saya? Nggak mau. Kalau merekmu sudah jadi, produknya harus hebat. Amin. Punya ciri sendiri. Ya. Ada pendeta berani pakai lagu sekuler. Oh, disumpahin sama gembala sidangnya. Kalau saya enggak. Karena saya berani nerobos, saudara. Malah kalau gereja ngundang saya, enak ya lagunya. Lagu apa, Pak? Dipikir rohani. Agak. Kita harus berani dengan keyakinan kita, saudara, melakukan terobosan-terobosan. Ya. Nah, kalau Anda sudah punya produk branding, saya ingin pelajari Anda corporate branding. Saya tidak hanya sebagai pembicara gereja, saya banyak diundang oleh perusahaan-perusahaan seperti Garuda, ya, Merpati, ngundang saya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Bapak perusahaannya apa? Memang saya terus ngomong, oh FIFA, Pak. Saya kan ditarik komisi nanti sama Pak Subit pakai nama FIFA. Saya punya lembaga sendiri yang namanya House of Inspiration and Motivation. Itu lembaga saya kalau saya diundang di perusahaan sekuler yang disingkat dengan HIM. HIM itu Bapakku di sorga, artinya House of Inspiration and Motivation. Saya kan nggak mungkin pakai FIFA, itu kan punya Pak Subit. Oh, pakai rem, itu kan punya Yosua. Saya nyatut nama kan? Nggak boleh. Saya harus punya corporate branding sendiri, saudara. Ya, oke, naik lagi satu. Nah, saudara cari duit itu mulai dari mana sih?
Gini. Siapa di sini yang suka digigit nyamuk? Ada? Oh, saya demen banget, Pak. Kadang-kadang kaki saya sodor-sodorin, mau nyamuk, dateng dong. Saudara, nyamuk itu bisa membuat Anda gatal, infeksi, dan nyamuk itu bisa membuat demam berdarah. Tapi karena adanya nyamuk, pabrik bacon berdiri. Setuju? Masalah itu sumber duit. Bener gak? Sumber duit. Coba kalau nggak ada nyamuk, ngapain bacon bikin semprotan? Emang jadi Rexona, serot gitu? Enggak dong. Cari masalah di sekitar sini nih apa? Bikin solusi, dapat duit, saudara. Contohnya ya, sekarang ini kalau pernikahan muda, dua-duanya nggak kerja, nggak cukup kok. Rata-rata, memang ada yang cukup, tapi rata-rata dua-duanya kerja. Terus punya anak, anaknya dititipkan siapa? Nah, ada anak-anak muda pinter bikin penitipan anak namanya baby daycare. Anda cukup bayar, anak Anda dijaga, dididik. Anda kerja, sore bawa pulang. Kerepotan anak itu masalah, bikin solusi, jadikan duit. Amin. Saudara parkir mobil, ya kan? Takut hilang. Jadilah tukang parkir, saya jaga, Pak. Jadi masalah itu sumber duit, setuju? Sudah mulai klik, ya? Cari duit itu sumbernya banyak. Pokoknya pinter-pinter aja mikir, setuju? Ya? Setelah itu apa? Teknologi. Saya kasih contoh. Saya ini orang gaptek, saudara. Sampai saya ngundang privat komputer, temen anak saya. Ya, karena saya gaptek, ada anak muda pinter, saya bayar per jam 150, saya belajar. Dapat duit gak anak itu? Malah waktu saya kasih 150, gede amat om, biasanya 30.000, dan lu ambillah. Ya, karena kalau saya ngasih duit sedikit, dompet saya tebel robek, saya bilang. Bagi-bagi aja. Jadi masalah itu sumber duit. Ngerti Bapak Ibu? Lihat masalah di sekelilingmu, bikin solusi, sumber duit. Ya, saya senang dengan urusan-urusan yang tantangan besar, saudara. Saya itu paling senang kalau pendeta pintar cari duit daripada pendeta suka minta duit. Saya nggak suka. Ya, pendeta harus pintar cari duit. Ya, nah, kreativitas, kekayaan itu ada di dalam dirimu. Ya, imajinasi. Saya mau kasih tahu, saudara tahu namanya tas yang mereknya Coco Chanel? Mahal nggak, Bu? Itu diawali dari seorang anak muda yang nyentrik. Kalau keluar rumah, pakaiannya tuh warna-warni, terus ini apa? Rambutnya itu digulung-gulung, saudara, pakai karat warna-warni. Jadi kalau dia keluar, tetangganya ngomong, cewek gila, cewek gila. Dia namanya Coco Chanel dan hari ini punya Chanel. Kaya nggak, saudara? Jadi kalau mau kaya, gila dulu, miring dulu, saudara. Edan dulu, baru punya duit. Kalau nggak edan, sulit cari duit, saudara. Ya, saya kalau khotbah juga edan-edanan, nggak peduli, yang penting bener. Amin. Oke, perubahan zaman juga bisa. Oke, naik satu lagi, tinggal 3 gambar. Nanti saya akan ajar Anda kunci kelimpahan. Gampang, saudara. Growing in pain. Anda mau bertumbuh bersama masalah? Oh enggak Pak, Peki, jauh-jauh masalah. Jangan, saudara. Kalau Anda punya masalah, pecahin jadi kecil-kecil, perluas wawasanmu, perluas sudut pandangmu, perbesar mentalmu, makan itu masalah. Amin. Perkecil dulu masalahnya. Ya. Oke, bertumbuh bersama masalah, growing in pain. Naik satu lagi. Saya nggak akan ngejelasin ini, capek saudara, terlalu banyak ya. Nanti hukum di alam ini ada 26. Saya kasih contoh aja, gini-gini. Hukum kekekalan energi. Energi ini nggak pernah hilang. Saudara lihat, yang nyala ini namanya apa? Lampu. Lampu nyala karena apa? Listrik. Listrik asalnya dari mana? Dari air. Air diterjunkan, kena turbin, turbinnya muter, diputer
jadi dinamo menghasilkan listrik. Bayangkan air bisa nyala, bingung nggak saudara? Energi air nggak hilang, energi itu kekal. Yang kedua, hukum tarik menarik. Saudara saat ini kepingin punya mobil Avanza ungu. Jarang kan Avanza ungu, tapi begitu saudara ingin, nanti tiap kilometer banyak Avanza ungu. Percaya nggak? Ya, ini hukum tarik menarik. Tariklah yang positif, tariklah yang baik, maka yang baik akan datang dalam hidupmu. Ini hukum alam. Gini. Saudara nyembah Tuhan, ya, tapi kerjamu nggak jujur, bisa diberkati? Selaraskan hukum alam dengan kehendak Tuhan, nanti hidupmu kelimpahan, saudara. Percayalah, ya. Jadi kalau Anda jual kain, jangan dibilang kualitas 2, kualitas nomor 1, nggak akan dibeli orang. Paling laku sekali, setelah itu Anda ditinggal, ya. Jadi hukum alam itu adalah harus selaras. Oke, ini tinggal yang intinya, saudara. Naik satu lagi. Pengungkit. Saudara bisa ngangkat truk? Gak bisa kan? Cari dongkrak yang bisa Anda angkat, taruh di situ, diputar pakai ibu jari, truknya keangkat gak? Pengungkit saya adalah gereja ini. Loh, kok bisa? Saya sebagai pembicara, kalau saya tidak punya pengungkit gereja ini, saya mau ngomong di mana? Saya ngomong dari pagi sampai sore ribuan orang, saudara. Karena ada pengungkit. Sekali ngomong ribuan orang. Tapi kalau nggak ada gereja, saya ngomong paling 10 orang. Kapan majunya? Ya, cari leverage-nya, cari orang-orang yang bisa mengungkit Anda. Ya, misalnya gini. Saya kepingin kenal dengan orang besar. Tapi kalau misalnya saya masuk bersama Pak Ci, gampang gak? Pak Ci pengungkit saya, saudara. Cari orang kuncinya, hidup jadi gampang. Ya, oke, naik lagi. Tinggal 3 gambar, saudara. Tapi ini penting. Nah, ini yang paling penting pertama. Komunitas. Ada komunitas tukang becak, ada komunitas tukang copet, ya, ada komunitas anak Tuhan, ada komunitas Tanah Abang, ya. Saudara punya komunitas enggak? Makanya bergereja, saudara, supaya nanti kalau mati saya mau datang bikin malam penghiburan. Amin. Saudara nggak pernah nongol, ntar mati lapor, lo jemaatnya sopo itu? Ya. Jangan, kita harus punya komunitas. Langkah pertama. Langkah kedua, ini penting, saudara. Mau saya akhiri. Yang kedua, klik. Setelah komunitas, ini tugas saudara. Belajar pengalaman, produk, dan sistem. Yang terakhir, klik satu. Saudara mau kelimpahan? Ini caranya. Yang pertama, Anda harus punya komunitas. Komunitas ini penting. Kalau saudara punya komunitas, punya produk, cari duitnya gampang. Dan dibantu oleh yang namanya sistem. Sistemnya gimana? Komunitas punya produk, punya sistem. Supaya punya itu Anda harus belajar dan punya pengalaman. Amin. Ya, ini rahasia kelimpahan, cuma ini aja, saudara. Ini rahasia hidup berkelimpahan. Miliki komunitas, miliki kontribusi, miliki produk, bangun sistem, punya pengalaman dan belajar, maka hasilnya kelimpahan. Setuju? Amin. Tuhan memberkati.